Tapi ya benar juga sih, karena kan ya percuma jalan bagus misalnya nih, atau apalah fasilitas umum bagus, tapi secara ekonomi tidak berkembang ya percuma juga Pak. Betul. Jadi kalau ekonominya berkembang, ntar jalan juga bagus sendiri kok gitu. Contoh desa wisata mana, karena bagus ekonominya, bagus pengembangan wisatanya, pemerintah juga lihat, oh dia perlu akses jalan yang bagus, dibagusin juga sama pemerintah gitu kan. Nah gitu ya. Kalau di Bayan tapi secara infrastruktur sekarang udah berkembang juga ya Pak ya? Alhamdulillah sudah. Apalagi pasca gempa ini. Betul. Oke. Tapi waktu gempa, berarti waktu gempa itu Bapak posisi sudah menjabat? Belum. Menjelang gitu ya? Menjelang. Menjelang. Oke. Waktu gempa itu untungnya lah santri saya tidak ada yang mati aja. Tapi yang patah tangan, patah kaki itu ya banyak. Karena bangunan iya, karena hancur. bangunan hancur. Karena waktu itu kan santri lagi ngaji menjelang isya. Mereka masih ngaji kalau kita. Biasanya sholat isya jam 9 kita, jam 9, setengah 9 itu baru sholat. Dan waktu itu ingat kita baru jam 8. Iya betul. Gempa hampir itu. jam 8 malam. Iya. Gempa pertama yang malam itu, yang gede banget itu. Yang besar itu. Santri habis keluaran tapi saling dorong. Yang di dalam itulah yang kena sama runtuhan bangunan. Tapi alhamdulillah tidak ada yang meninggal aja. Dan sekarang santri-santri kita yang patah-patah itu udah sehat seperti biasa. Semuanya. Santri dari mana aja? Kita santri masih seputaran sana. Oh, seputaran sana. Seputaran KLU dan Lombok Timur yang bagian dekat Kopo Putih. Sajang sana ya, daerah Sambelia ya, gitu. Kawasan sana. Bahkan yang dari Sambelia juga udah ada ya. Iya, sudah ada. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti berkembang terus dan kita terima dari manapun bisa ya Pak ya? Iya, insya Allah bisa. Dan ini kembali lagi buat yatim piatu itu gratis. Gratis. Luar biasa. Ini sih kalau saya ini ada rahasia sedekahnya yang luar biasa ini. Makanya sampai beliau diberikan kelancaran, kemudahan nih oleh Allah nih. Keren. Ya kalau kita bicarakan tentang anak muda, pastinya nggak jauh-jauh dengan pasti punya hobi juga. Kalau bisa saya bilang Pak, kalau ini kita di luar dunia politik Bapak, betul, di dunia pesantren atau yayasan segala macam, biasanya ngapain Pak Kamal? Hobi nih ya? Iya hobi deh. Selain hobi tadi kan hobi nomor 1 membantu orang nih. Betul. Nah sebagai anak muda nih pasti kan ada jiwa mudanya yang masih juga nih. Apa nih kira-kira yang sering dilakukan Pak Kamal? Saya penasaran deh tadi. Ya kali ini Pak Kamal seharian 24 jam mikirin orang mulu gitu kan. Ngapain nih biasanya Pak? Saya hobinya sebenarnya jalan-jalan. Jalan-jalan? Jalan-jalan itu hobi yang luar biasa. Cita-cita saya tuh keliling Indonesia sebenarnya. Ini baru beberapa daerah saja yang sudah kita lalui. Itu pun sambil bertugas. Sambil bertugas, sambil kunjungan, sambil segala macam. Iya. Jadi hobinya ya. Jalan-jalan. Kalau ada waktu pasti jalan-jalan gitu. Iyalah. Kalau enggak stres juga Pak. Betul. Ya kalau kata anak muda sekarang healing lah gitu ya. Jadi suka jalan-jalan sama keluarga. Anak udah berapa Pak Kamal? Alhamdulillah dua. Udah 2 sekarang? Sudah 2. Luar biasa nih. Mantapnya sudah 2. Mantapnya udah 2. Nambah nih? Belum. Udah. Luar biasa nih. Memang pastinya ya di balik semua aktivitas pasti ya, jiwa muda harus tetap ada ya. Karena kalau nggak ada jiwa muda nih nggak berkobar gitu. Karena orang tua aja sekarang ya meskipun kita tua jiwa kita harus muda gitu ya. Masa kita yang anak muda nggak berjiwa muda gitu. Tapi kalau di Dewan Pak, tadi udah kita ngomong masalah di masyarakat. Bagaimana orang tua bisa Bapak bisa meyakinkan orang-orang tua sehingga memilih Pak Kamal. Nah kalau di kantor, di anggota Dewan, apalagi Bapak bilang tadi mungkin yang sebaya Bapak cuma berdua tuh sama teman satu lagi. Sisanya orang-orang tua. Ketika aspirasi dibutuhkan, ketika rapat paripurna dan sebagainya, bagaimana para bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang lebih dewasa ini, lebih tua usianya ini menganggap Pak Kamal gitu? Awalnya dulu waktu pertama kan canggung betul kita ini. Iya. Canggung betul begitu lulus kuliah kita tidak pernah berkomunikasi di depan orang-orang dewasa banyak ini kan. Itu canggung betul. Ngomong saja kita grogi. Grogi itu awalnya dulu. Karena kita yang termuda dulu. Termuda di antara semuanya. Sampai sekarang memang termuda juga begitu kan. Masih termuda masih termuda di sana.
Mungkin nanti di 2024 mungkin ada yang lebih muda ya. Mungkin ada. Mudah-mudahan lebih ada lagi anak-anak muda yang mau begitu kan. Akhirnya gimana itu? Kalau di sana dulu kita dipandang ini anak muda ngapain lah begitu kan. Ini kan sok-sok idealis segala macam gitu dulu awalnya. Tapi sekarang lebih ke sini itu mereka betul karena profesional mungkin lebih menghargai dan kita pasti melihat kinerjanya juga kan Pak. Betul. Jadi kita lebih ke memberikan pendapat itu yang mereka tidak pikirkan, Pak. Yang mereka tidak pikirkan. Nggak nyampe mereka. Nggak nyampe. Jadi kita jangan dihujat nanti sama anggota dewan yang tua-tua kan bahaya. Tapi mereka sharing lah, sering kita diskusi tentang ekonomi, tentang kesejahteraan, tentang politik juga, tentang pengalaman-pengalaman itu. Dan bisa dikatakan Tiang itu kecil, saya itu kecil di sana di anggota dewan ini. Tapi mereka juluki saya itu apa itu ya? Kan ada kelas-kelasnya lah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dia bilang ini Kamah ini baru masuk, dia udah kelas 6. Dia udah kelas 6. Karena mereka akselerasi soalnya ini. Kan mohon maaf aspirasi Lombok Utara kan sedikit kita. Sedikit. Bagaimana cara kita menjemput yang di pusat untuk masuk ke daerah. Nah, itu minggu depan juga kita berangkat sama beberapa teman itu ke pusat juga untuk cari program, untuk jemput program. Kalau dewan-dewan yang lain yang mohon maaf yang di sana itu kan ya sudah aspirasi di sana ya dikerjakan di sana gitu. Oke. Tidak menjemput bola lah ya. Tidak menjemput bola lah istilahnya. Udah capek Pak, udah tua. Jadi nggak bisa perjalanan jauh mungkin. Betul. Nah, itulah gunanya anak muda. Itu gunanya muda, berarti saatnya yang muda bergerak. Saatnya muda bergerak. Nah, itu tagline bagus itu. Itu Pak. Besok kita main ke sana udah lihat tulisan itu ya. Betul. Saatnya yang muda bergerak. Nah, Pak Kamah, harapan dari Pak Kamah. Harapan untuk diri sendiri, harapan untuk karir politiknya, atau juga untuk yayasan dan juga pesantrennya, misalnya harapan secara umum. Secara umum lah ya. Kalau harapan untuk diri sendiri itu mudah-mudahan tetap seperti ini. Disapa sama orang di mana saja welcome. Dan saya selalu berdoa sama siapa saja ketemu itu, doakan saya supaya tidak kena penyakit ain. Penyakit yang memang menyombongkan diri segala macam begitu. Mudah-mudahan saya tidak kena itu harapan untuk diri pribadi, untuk pondok, untuk pesantren kita. Mudah-mudahan Allah tetap jaga dia, tetap dikembangkan, dan cita-cita pondok yang saya letak dari pondasi awal itu bisa terrealisasi ke tahun-tahun berikutnya. Untuk harapan saya untuk anak-anak muda. Nah ini sekaligus ngajak nih, sekaligus ngajak. Ya pesan untuk mereka para anak muda. Betul, mumpung kita masih sehat ini, mumpung kita masih muda. Lakukan yang positif, lakukan yang bagus, yang positif, jangan yang lain-lain gitu. Itu harapan untuk anak muda dan terus berkarya. Ingat saya waktu saya kasih pesan ke semua alumni saya di pondok pesantren karena pernah dikasih kesempatan untuk berbicara di sana. Cuma satu yang saya pesan sama mereka itu bahasa Sasaknya minger. Minger itu hidupkan hati lah. Nah itu namanya minger itu. Kalau saya diajarkan begitu, minger. Kalau ada kesempatan buka lowongan PNS, udah daftar dulu. Kalah menang itu urusan belakang. Kalau ada dewan dibuka dan punya kemampuan untuk itu, ikut aja. Di mana saja ikut. Ada peluang usaha, terjun aja. Nah itu yang sering kita bilang, mumpung masih muda. Karena kalau udah tua itu mikir kita. Resikonya, terus kalau anak muda ini kalau gagal satu udah lagi masih ada jiwanya, ibaratnya kalau mas jatuh pun kita masih sanggup berdiri, masih ada. Siap. Gitu, jangan fokusnya untuk jadi jadi karyawan atau mengikuti arus kehidupan, enggak usah lah itu. Anak muda ini harus punya target, harus punya hatilah yang dihidupkan itu. Kalau ada peluang udah kerjakan. Jangan nyesal di tua nanti ya. Iya betul. Karena kita nggak bisa ngulang. Tapi nggak ada kata terlambat Pak ya? Nggak ada kata terlambat. Jadi meskipun sekarang wah saya udah mau 30 atau saya udah 30 tahun, tapi dengar tadi kata Pak Kamah masih belum terlambat. Betul. Nah,
Ya mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang udah 65 tahun, 70 tahun di rumah, istirahat aja Pak, nggak apa-apa deh. Oke, luar biasa. Jadi perbincangan nggak kerasa Pak Kama, hampir 1 jam kita ngobrol. Wah, banyak banget informasi, banyak banget motivasi yang bisa menjadi pelajaran bagi diri saya sendiri, dan tentunya pasti pemirsa di rumah juga. Dan buat teman-teman yang makin penasaran, bisa aja main-main ya Pak Kama ya. Betul. Bisa main-main ke KLU, tepatnya di Bayan. Posisinya juga saya belum tahu karena saya juga pengen banget ke sana. Nih kapan-kapan kita berkunjung dari TV9 ke rumah Pak Kama atau ke pondok pesantrennya langsung. Deketan nggak sih Pak dari rumah sama? Di dalam pondok. Oh, di dalam pondok langsung rumah. Betul. Luar biasa. Jadi kita berkunjung langsung dapat 2 tempat. Nah, ya itu tadi pembicaraan saya sama Pak Kama. Terima kasih banyak Pak Kama atas ilmunya, informasinya. Dan Pak Kama ini luar biasa menyempatkan diri hadir ke acara di TV9 Speak Up ini. Bahkan beliau semalam ini baru pulang dari luar kota. Baru pulang dari Yogyakarta, baru sampai sini sekitar jam 10 malam. Betul. Tadi pagi harus sudah jalan untuk syuting di Kota Mataram ke TV9 dari Bayan. Luar biasa, nggak capek Pak? Capek tapi nikmat. Capek tapi nikmat. Betul. Dia lebih capek tapi nikmat itu beda Pak ya. Tapi kalau udah capek, udah ikhlas tuh di hati yang gak enak ya, ngedumel gimana gitu. Nah jadi itu pesan tuh. Ada 2 hal yang saya mau pesan dari Ali. 1, saatnya mudah bergerak. Yang kedua, kerjalah dari hati. Ya, biar tetap semangat kayak Pak Kama. Oke pemirsa TV9 dimanapun Anda berada, tadi adalah perbincangan saya, obrolan saya sama Pak Kama. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi informasi yang penting buat pemirsa TV9 dimanapun Anda berada. Nah saya Haikal dan juga Pak Kama dan mewakili seluruh kerabat tugas yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Speak Up di TV9 Lombok. Dan jangan lupa TV9 sekarang sudah digital. Jadi selalu saksikan kita setiap Jumat malam hanya di TV9 Lombok. Saya Haikal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.